Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 12. Daniel pasal yang ke-12, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sampai mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Suatu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1330 hari lamanya. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, masa kesulitan besar telah ditentukan bagi Israel. Masa itu adalah masa malapetaka dan penganiayaan. Peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Padahal Israel banyak mengalami masalah di sepanjang sejarah mereka. Dari peristiwa kejatuhan Yerusalem, teror dari Antiochus Epiphanes, sampai pada perusakan Yerusalem oleh Roma. Namun masa kesulitan itu benar-benar berbeda. Masa yang terburuk di sepanjang sejarah. Masa ini disebut juga masa kesusahan bagi Yakub, kalau kita membaca dalam Yeremia 30 ayat 7. Maka malaikat Mikael muncul berdiri mendampingi umat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Keadaan masa depan bukanlah sesuatu keadaan yang menyenangkan sesuai dambaan setiap insan. Seperti dikatakan, akan ada suatu waktu kesesakan di mana terjadi banyak penderitaan. Bagaimana orang Kristen atau orang-orang percaya menghadapi keadaan ini? Apakah dilingkupi perasaan yang takut dan gentar sehingga kehilangan pengharapan di dalam Tuhan? Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang percaya mengalami keadaan yang berat. Ada jaminan penyertaan Allah yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya dimampukan untuk tetap memiliki pengharapan dan keteguhan iman dalam menghadapi segala penderitaan dan kesesakan. Rencana Allah tidak pernah gagal. Bagaimanapun manusia menggagalkan rencana keselamatan bagi orang percaya, namun rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Seringkali kita kecewa dan putus asa ketika mengalami kenyataan bahwa kejahatan dan penindasan semakin merajalela tidak terkendali. Pelakunya pun seolah tak berdosa dengan segala rencana dan perbuatannya. Sesungguhnya kita hanya jangan terpaku pada peristiwa yang nampak, karena akan melemahkan iman pengharapan kita. Keyakinan bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan rencananya yang tidak pernah gagal akan memurnikan iman pengharapan kita, sehingga kita dimampukan mengerti setiap kejadian yang akan terjadi dari kacamata yang benar dan tepat. Kuncinya adalah setia dan tekun, sikap yang seharusnya mewarnai kehidupan orang percaya dalam menghadapi keadaan masa depan yang penuh penderitaan. Untuk itu, mari kita terus memupuk kesetiaan dan ketekunan yang merupakan adalah sikap hidup orang percaya. Kesetiaan dan ketekunan adalah sikap orang percaya yang telah mengalami anugerah Allah dan senantiasa hidup bertumbuh dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari baru, anugerah kesehatan dan kekuatan. Kami boleh menikmati waktu bersama dengan keluarga kami. Pagi ini sebelum kami melangkah keluar memulai aktivitas kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan anugerah dan pimpinan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah di sepanjang hari ini hidup kami memuliakan Allah, dan melalui hidup kami banyak orang diberkati. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit atau sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati supaya mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Terlebih daripada itu, biarlah Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu sehingga mukjizat mereka alami dan mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau. Anak-anak yang bergumul dalam studi, Tuhan berikan hikmat, semangat untuk mengerjakan tugas mereka sebagai seorang pelajar. Terima kasih Bapa, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.